Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang ruang lingkup perekonomian Indonesia. Saya Cici Prawitasari, NIM 22402085. Saya Putri Handayani Siregar, NIM 22402082. Di sini kami akan menjelaskan 4 poin besar. Yang pertama yaitu ruang lingkup perekonomian Indonesia. Yang kedua, contoh ruang lingkup perekonomian Indonesia. Yang ketiga, manfaat mempelajari perekonomian Indonesia. Yang terakhir yaitu implementasi perekonomian Indonesia. A. Ruang lingkup perekonomian Indonesia, yang mana ruang lingkupnya berkaitan dengan perekonomian di Indonesia, seperti ilmu ekonomi, yang mana ilmu ekonomi merupakan cabang dari ilmu sosial yang menjelaskan tentang usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan, yaitu kebutuhan hidup dengan mengejar tingkat kemakmuran. Yang kedua yaitu pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi ini merupakan semua masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik bersifat perorangan ataupun kelompok, maupun berupa lembaga-lembaga ekonomi. Jika kita lihat secara teori, pelaku ekonomi ini meliputi 4 bagian, seperti konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yang ketiga yaitu manajemen. Manajemen itu merupakan suatu jalinan kerjasama antar 2 orang atau lebih. Maksudnya di sini adalah mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang harus melaksanakannya. Dan yang terakhir yaitu sumber daya. Pertama, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua yaitu sumber daya modal, merupakan barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Dan yang terakhir yaitu sumber daya manusia. SDM adalah suatu seni untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan. Dengan kata lain, tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. B. Contoh ruang lingkup perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu dalam sektor ekonomi, seperti pertanian dan kehutanan, dan dalam sektor jasa seperti guru, penjahit, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu karakteristik perekonomian. Indonesia ini memiliki populasi yang besar dengan lebih dari 310 juta orang yang memberikan potensi sebagai sumber daya manusia dan pasar, yang mana kualitas penduduk masih menjadi tantangan yang mempengaruhi produktivitas dan daya saing dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu investasi dan utang. Perekonomian Indonesia sangat tergantung pada investasi asing dan utang luar negeri untuk mempersiapkan dana yang dibutuhkan negara untuk pembangunan dan kebutuhan di masa depan. Yang keempat yaitu peran pemerintah. Pemerintah ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian di Indonesia, baik melalui kebijakan ekonomi makro maupun mikro. Ini juga termasuk dalam pengaturan perdagangan, investasi, dan pengembangan infrastruktur. Dan yang terakhir yaitu analisis ekonomi, yang mana ruang lingkup ekonomi ini juga mencakup analisis ekonomi melalui data dan statistik, seperti menggunakan angka, kurva, dan grafik untuk memahami dinamika ekonomi dan domestik. C. Manfaat mempelajari perekonomian Indonesia. Manfaat mempelajari perekonomian Indonesia adalah memberikan pengetahuan tentang tahap-tahap dan permasalahan-permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia. Adapun beberapa manfaat utama mempelajari ilmu ekonomi, yaitu A. Pemahaman tentang pengambilan keputusan. Ilmu ekonomi adalah studi tentang pilihan-pilihan yang dibuat oleh individu, perusahaan, dan pemerintah dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Mempelajari ilmu ekonomi membantu kita memahami bagaimana orang membuat keputusan ketika dihadapkan pada berbagai pilihan dan keterbatasan. B. Peningkatan keterampilan analisis. Ilmu ekonomi melibatkan banyak analisis data, statistik, dan model matematis.
Mempelajari ekonomi membantu kita mengembangkan keterampilan analisis yang berguna dalam berbagai aspek kehidupan. C. Pemahaman tentang mekanisme pasar. Dengan memahami mekanisme pasar, kita dapat mengerti bagaimana harga ditentukan, mengapa harga bisa naik atau turun, dan bagaimana kebijakan pemerintah seperti pajak dan subsidi dapat mempengaruhi pasar. D. Pemahaman tentang kebijakan publik. Dengan mempelajari ekonomi, kita dapat lebih memahami bagaimana kebijakan-kebijakan ini bekerja dan bagaimana mereka mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. E. Kemampuan mengelola sumber daya. Ilmu ekonomi membantu kita memahami bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas ini secara efisien untuk memaksimalkan kesejahteraan. F. Meningkatkan kesadaran sosial dan global. Dengan mempelajari ekonomi, kita menjadi lebih sadar akan masalah-masalah global dan bagaimana mereka saling terkait. G. Meningkatkan peluang karir. Pekerjaan di bidang ekonomi seringkali menawarkan gaji yang kompetitif dan peluang untuk berkembang dalam karir. H. Pemahaman tentang perkembangan teknologi dan inovasi. Ilmu ekonomi juga memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi dan inovasi mempengaruhi perekonomian. I. Pengembangan perspektif kritis. Ilmu ekonomi juga mendorong kita untuk mengembangkan perspektif kritis terhadap isu-isu ekonomi dan sosial. J. Memahami sejarah dan perkembangan ekonomi. Mempelajari ekonomi juga berarti mempelajari sejarah dan perkembangan ekonomi dunia. K. Kontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Ilmu ekonomi juga memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. L. Mendorong kewirausahaan. Pengetahuan tentang ekonomi juga sangat bermanfaat bagi mereka yang tertarik untuk menjadi wirausahawan. D. Implementasi perekonomian Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkomitmen mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya dengan mengoptimalkan implementasi beberapa program prioritas dalam bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, serta usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudi Salahuddin menjelaskan bahwa dalam bidang ekonomi digital saat ini Kemenko Perekonomian sedang menginisiasi penyusunan strategi nasional pengembangan ekonomi digital. Dalam bidang pengembangan UMKM, Kemenko Perekonomian telah melakukan perluasan program pemberian stimulus kredit usaha rakyat atau KUR pada masa pandemi COVID-19. Beberapa program tersebut berupa pemberian KUR super mikro, tambahan subsidi bunga KUR, dan subsidi bunga untuk semua debitur KUR. Selain itu, dalam mendukung peningkatan ekosistem ketenagakerjaan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah juga telah menginisiasi terbitnya undang-undang atau UU Cipta Kerja. Thanks for watching, guys.